Hey guys, selamat datang di Shift Malam Kamar Jenazah Roblox. Dan di video kali ini kita akan memainkan game yang kayaknya lumayan unik nggak sih guys? Pengalaman ini memiliki lampu berkilau, jump scare, dan banyak macam yang lainnya. Lanjutkan dengan risiko Anda. Asalkan kalian nggak jantungan, ya udah nggak apa-apa, nonton aja gua main ya. Dan di sini kita adalah instalasi pemula Sarani kah? Saran? Maksudnya apa nih guys? Kalian ada yang tahu nggak? Bisa komen aja di bawah. Saran itu apa nih? Atau salah ketik? Di sini ada Jana, kamar jenazah, dan sekarang jam 10 pas. Mari kita angkat teleponnya guys. Sabar dong, sabar. Apakah Anda ingin menetapkan tugas ini? Setujui. Masa tugas pertama kita tolak ya kan? Halo, kami akan segera mengangkut pasien. Oh wow. Baru awal-awal dong guys. Langsung dikasihkan itu. Ini apa nih? Oh, kayaknya untuk 3 fitur ini kita harus bayar semua guys. Ada radio juga. Kira-kira apa bunyinya? Kayaknya nggak ada suara deh guys. Ya udah kita matiin aja nggak apa-apa. Dan itu kayaknya jamnya gerak deh ya nggak sih guys? Kalau gerak keren sih. Ini ada ruang sterilisasi. Dengan apa-apa. Kita pelajari sambil kita cari denahnya. Oke, namanya Lisa Rahmadani. Oh, wow, Indo kali ya. Umur 34, perempuan. Penyakitnya penyakit otak ya. Intinya penyakit otak. Kita harus kemana nih? Pergi ke ruang sterilisasi. Sterilisasi itu kita kan di sini di lift. Antara ke kanan atau ke kiri ya. Kayaknya bentar guys. Kita kan kayak gini. Kayak gini berarti ke kanan. Nah, sterilisasinya ke kanan guys. Ini ruang forensik, itu ke atas. Oh wow, atasnya keren banget. Nah, kan betul, sterilisasinya di sini guys. Mari kita bersihkan terlebih dahulu di tempat tidurnya. Lepasin. Oke, pindahin. Kita cek apa yang harus kita lakukan. Enggak di sini nih, kan lebih enak di sini guys. Terus kita apain? Pindahkan tempat tidur darurat. Ini mungkin kita pindahin dikit. Coba kita taruh di sini. Nah, apa yang terjadi? Kita aktifkan air. Airnya di mana by the way? Oh nih guys. Kayaknya nggak dilepasin dulu nih. Ambil sabun. Sabunnya. Oh nih sabun. Kok gua salvo lihat ini ya guys. Ini gayung. Terlalu Indo banget soalnya. Bersihkan tubuh. Nah, yuk. Mari kita bersihkan. Tahan dan gerakkan jari Anda. Oh, kayaknya kita bersihkan juga guys. Berarti main itu rata-rata kayak gini ya. Kalau kemarin di game sebelumnya berbeda lagi, apakah itu cara tradisional? Kalau di sini kita harus menempatkan tubuhnya lalu dibersihkan sama kainnya sekali guys. Kain penutup di mana by the way? Boleh kasih petunjuk? Apakah di sini? Nah, betul sekali. Tempatkan kain. Oh, mungkin 2 langkah ya. Coba kita pindahin terlebih dahulu, terus kita ganti kain. Oh, gua penasaran sih mau lihat muka jenazahnya guys. Tapi udah, wow, sembunyikan dong kayak kriminal. Bentar, kok gagal nih? Kita pelan-pelan saja. Nice. Oh, wow. Sudah mulai kelihatan nih bentuknya. Mulai ngeri guys, mulai ngeri. Ambil tempat tidur di mana by the way? Boleh kasih tahu dong. Kita nggak bisa apa-apain ini. Jadi Mas, astaga, gua merinding dong. Tiba-tiba aja ada suara, ternyata pintunya terbuka guys. Tempatkan tempat tidur. Kenapa nih? Tiba-tiba gua teleport guys. Kaget gua. Padahal gua tadi mau ngecek pintunya. Karena pintunya gerak-gerak guys. Sebentar, kita keluar dulu, cek ada apa di luar, kok ngeselin banget ya.
Oh, kayaknya bunyi-bunyinya bukan karena ada sesuatu guys, tapi karena gua mendekat tadi. Ngeselin banget, bikin kaget. Yuk, mari kita pergi ke lobby. Ini apa nih? Ruang penyimpanan, ruang pemakaman. Pemakaman di atas ya? Kita bisa ke lobby. Lobby di mana? Lobby di mana? Lobby di mana? Ruang sterilisasi koridor. Guys, lobbynya di mana ya? Atau gua taruh dulu, terus gua telepon. Oh iya betul, panggil perawat. Perawatnya gimana nih? Tubuhnya sudah siap, saya akan ke lift. Ya, kita nggak bisa ketemu guys sama perawatnya. Kita bekerja sendirian. Aduh, sedih sekali nih. Kirain nanti bakal ketemu perawat guys. Minimal ketemu temen ya kan? Duduk dulu dong. Ya, nggak bisa duduk guys. Ya sudah, tidak apa-apa. Dan mari kita bekerja sekali lagi. Yuk. Sepertinya kita kehabisan persediaan. Silakan pergi ke ruang penyimpanan dan bawa mereka. Penyimpanan itu di tempat tidur darurat. Maksudnya kita disuruh isi-isikan sesuatu yang dibutuhkan mungkin guys. Cuma pertanyaan gue, ruang penyimpanan di mana ya? Ruang kremasi, ruang sterilisasi. Ruang penyimpanan di mana? Atau gue harus ini guys, kain-kainnya harus gue ambil. Terus ruang pemakaman, Nah, di sini, di atas ternyata guys. Yuk, mari kita ke atas. Apakah akan terjadi? Apakah akan terjadi sesuatu? Oh wow, ada ruang musola. Nice. Nanti kita sembunyi di situ ya. Kalau ada sesuatu, ini apa by the way? Oh keren banget ya. Ruang apa nih? Kamar mandi. Oh, kok kamar mandi kayak gitu guys? Wah ya. Ngeselin. Kejar dong. Musola. Yuk, sini. Nggak bisa masuk dong. Kaget gua, astaga, tempat tidur. Wah! Astaga guys. Kaget. Masa gua ginian doang kalah? Tadi gua mau taruh ininya guys. Tandunya apa? Tempat tidur daruratnya. Pas gua taruh tiba-tiba ketangkep. Ngeselin banget. Anda sekarang hanyalah bayangan lain di aula ini. Patroli berlanjut dan mereka sudah lapar menunggu kedatangan berikutnya. Alias pekerja berikutnya guys. Ini kayaknya mic gua masalah deh ya nggak sih? Kayaknya guys, kayaknya. Semoga aja ya nggak masalah. Dan baru aja kita kerjain satu jenazah. Udah pulang ke alam gaib aja nih. Ngeselin banget. Masuk ke dalam ruangan dan tunggu sampai berarti next kalau muncul identitas itu kita harus sembunyi sampai mereka pergi guys. Paham. Jadi kita mulai dari awal nih. Serius nih, kita mulai dari awal. Ambil batang. Lanjut dari atas guys, dari atas. Nice. Tapi kira-kira makhluknya udah pergi belum ya? Semoga aja udah. Mari kita masuk ke ruangan musola yang tadi. Udah hilang dong. Coba kita ke ruang penyimpanan. Untung aja bisa progres ya. Game bagus. Nah, sudah pergi nih identitasnya. Yuk, kita ambil sabun. Terus, apalagi ruang pecahan jiwa. Ini fungsinya apa guys? Penting nggak? Nice, setelah mengklaim pecahan jiwa. By the way, kita yang tempat tidur daruratnya di mana ya? Tadi kan gua meninggoynya di sini. Terus tempat tidurnya gua taruh. Nah, logikanya kalau gamenya nggak ngebug, seharusnya ada di sini. Oh ya ampun, astaga, yang ini dong.
Tadi gua cari nggak bisa di track, guys. Dan ternyata harus tepat banget ya. Gua kirain bisa langsung, astaga, gamenya ngeselin banget. Nanti gua lompatin aja ya kalau misalnya kepanjangan. Takutnya nanti kalian kelamaan, guys, nonton gua mencari-cari kereta rodanya. Dan mari kita samperin ruangan sterilisasi. Yuk, ke sebelah lurus saja terus ke kanan. Ini adalah ruangan sterilisasi. Nice. Kita tempatkan dulu terlebih dahulu tempat tidurnya. Terus kita lepasin. Nice. Isi ulang sabun batang. Terus kita dorong lagi. Oh, kerjanya cuma kayak gitu ya. Gampang. Tapi gua yang bikin ribet. I'm so sorry banget ya. Untuk perawat-perawatnya sudah menunggu gua sangat lama sekali. Yuk, mari kita panggil perawat. Bu perawat, udah selesai nih. Udah boleh diambil sabun batangnya. Nah, terima kasih ya yang udah meminta bantuan. Semoga aja pekerjaan berikutnya nggak begitu menyusahkan, guys. Angkat telepon. Sudah jam 1.40 nih. Yuk, kita terima aja semua masalah yang mereka. Kami akan segera mengangkut pasien dengan ambulan. Oke. Hafiz Gunawan, guys. Ya ampun, kasihan banget. Padahal dulu orangnya ceria loh, guys. Sekarang umurnya udah 52 dan kena penyakit kardiak arrest. Astaga. Krematorium. Krematorium itu di ruang jenazah kremasi. Kremasi itu di sebelah kiri, guys. Krematorium itu kremasi kan? Nah, ini guys. Ini dia ruangan kremasi. Kita matiin dulu, tutup dulu pintunya. Ini kok lampunya kayak ginian ya? Gua curiga lagi, guys, ada sesuatu di sebelah sini. Oh, udah. Mana. Ada 6 vas. Terus kita buka pintu kremasinya. Oh, kayak gini ya kalau mau kremasi, guys. Berarti setiap jenazah penanganannya berbeda ya? Apakah tergantung request setiap keluarga, guys? Ada yang mau gimana, ada yang mau gimana. Tapi manusia itu kalau mau dikremasi butuh suhu yang sangat-sangat tinggi loh, guys. Karena kalau sedikit, kalian nggak bisa menghanguskan tubuhnya. Oh wow, kalian lihat. Kita lihat ya suhu puncaknya sampai berapa. Ini panas banget loh, nggak perlu di. Ya, ada suaranya dong. Gua nggak lihat lagi, guys. Tadi berapa? 1000 Celcius ya? Nah, tapi itu apaan, guys? Tulangnya kah? Tapi kok tadi ada yang menjerit-jerit? Apakah kita salah, guys? Cuma orang yang pingsan doang kita kremasi, itu kan parah ya. Semoga aja tidak pernah kejadian di dunia nyata ya. Tempatkan tulang dan mulai menggiling. Di mana? Oh, di sini. Dijadikan abu dulu, guys. Oh, kira-kira begitu ya. Dengan bermain game jenazah, kita bisa mengerti prosedur dan SOP dari orang yang bekerja di kamar jenazah. Yuk. Kok menakutkan? Salah. Kumpulin. Ambil peti pemakaman. Petinya di mana, by the way? Boleh kasih tahu sedikit? Boleh. Oh, ini nih. Vas. Wadahnya, guys. Wadahnya. Terus kita tempatkan abunya di wadah. Nah. Sudah? Tempatkan peti pemakaman ke atas. Oh, ini. Oh, ngerti. Terus kita berikan kepada perawatnya. Oh, paham, guys. Ternyata seperti itu ya. Ini kok nggak bisa dibuka? Yuk, mari kita OTW ke perawatnya. Terus kita telepon dulu. Kak, perawat sudah selesai loh. Sudah bisa diambil. Nah,
Terima kasih. Kita tempatkan. Nice. Ya sejauh ini cuma dikit sih guys. Jump scare-nya nggak sampai wah gitu. Sekali lah, sekali. Gua akui guys, sekalinya gua kaget. Tapi setelah itu udah nggak ada lagi. Yuk, ada telepon terakhir yang akan gua setujui. Tapi sepi banget ya kalau malam-malam kerja sendirian. Yang ada cuma suara jamnya doang. Wow. Kak perawat nih ngeprank guys. Dia mau nakutin gua nih. Gara-gara ada satu body yang kosong. Ngeselin banget kak perawatnya. Jangan gitu dong, kasih yang betul. Gua kerja bener nih. Nah, kayak gitu dong. Kira-kira yang ini kita harus ngapain? Henry Prasetya, umur 34 tahun, karena tenggelam. Oh, mau dikremasi juga, guys. Yuk, mari kita kremasikan seperti awal. Kita tutup dulu, terus buka pintu jenazahnya. Masa gua kremasinya, guys. Ya. Ah! Kabur, buka dulu. Kabur. Lah elah. Astaga, gua kirain gua bakal dikejar, guys. Ya ampun. Pindahkan dulu tubuhnya, terus kita kremasi. Ngeselin banget. Tiba-tiba aja ada yang nyamperin. Cepet nih, cepet. Gua mau cepet-cepet pulang, guys. Terus kita menemui istri kita tercinta yang di rumah. Masa sih guys kita harus bekerja kayak gitu? Mending sembunyi gak sih di pojokan? Oh nih 900 Celcius. Buat kalian yang paham, apakah betul guys 900 Celcius sudah cukup untuk melelehkan? Ambil dulu vasnya. Tutup dulu. Terus kita tempatkan di sini. Tempatkan. Nah, baru kita ambil vas. Gak bisa langsung ambil nih, biar cepet. Ya nggak bisa guys. Yaudah. Kita pelan-pelan saja. Terus kita keluarkan abu. Nah, ya sejauh ini aman sih, belum ada yang begitu mengerikan. Jadi nggak apa-apa. Mengerikan sedikit tidak apa-apa. Mungkin kalau mau dibilang horor, lebih horor. Wow. Sebentar. Kita sembunyi dulu di kamar kremasi. Sorry guys. Sepertinya tadi kita kedatangan tamu guys. Tapi karena tamunya sedikit unik ya. Jadi kita harus sembunyi sebentar. Dan kayaknya udah nggak ada apa-apa sih. Ya udah, mari kita keluar. Nah, aman. Mari kita telepon perawat. Nggak bisa lompat nih sedikit. Masa gua harus pas banget guys. Yuk, mari kita panggil perawat. Aku udah selesai. Aku akan menaruh gerobak di lift. Yuk, taruh. Nice. Sekarang sudah jam 3:40. Dan sebentar lagi perawat akan menelpon sekali lagi. Coba ya. Selama ini kan gua terus menyetujui. Coba kalau gua tekan menurun guys. Gua tolak. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oh, jamnya lewat gitu aja ya. Terus nggak ada apa-apa yang akan terjadi. Nih. Coba. Gua penasaran nih. Tekan untuk mengakhiri shift. Apa yang terjadi? Anda pergi sebelum semua tubuh ditangani dengan benar. Beberapa dari mereka tidak akan bisa beristirahat. Oh. Tidak semua akhir harusnya berujung damai, pindahan gagal. Ternyata kalau kita tekan kayak gitu, kita akan langsung mendapatkan ending yang sedikit tidak bertanggung jawab ya. Tapi nggak apa-apa guys, gue cuma ngetes doang, bukan berarti gue gitu guys. Dan terima kasih buat yang udah nonton, sampai jumpa di next episode. Dadah!